Maksud hati ingin menyanjung ya Pak Anies Baswedan setelah beliau memutuskan membuat keputusan politik untuk memberikan dukungan ya terkait dengan pemenangan Pilkada Jakarta ya, berharap bahwa pasangan Pramono dan Karno akan unggul di Jakarta. Tetapi tanpa disadari sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Hasto justru akan berpotensi menjadi batu sandungan, bahkan membawa Pak Anies Baswedan ke posisi yang sulit untuk bicara tentang soal akuntabilitas atau pertanggungjawaban tentang Formula E. Kita akan bicarakan ini di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita belajar meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Teman-teman, silakan kunjungi bukanpartaipolitik.com. Di sana bukan hanya ada artikel-artikel yang bisa dibaca dalam rangka untuk meninggikan argumentasi, tetapi di sana ada impian yang sedang diiklankan, yaitu sebidang tanah 10x20, hanya mulai dengan 1 juta teman-teman bisa melangkah, merajut impian bersama dengan keluarga. Baik teman-teman, kita kembali di channel ini, di perbincangan terkait dengan maksud hati menyanjung Pak Anies, tetapi sebenarnya potensi membawa kesulitan bagi Pak Anies secara hukum atau di hadapan hukum. Nah, kita baca terlebih dahulu sebuah buku ya. Ada buku yang juga cukup lama sudah kita beli ya, tahun 2017 ya waktu itu. Judulnya How the Best Leader Lead ya. Rahasia ampuh untuk menjamin Anda dan siapapun yang bergerak untuk meraih hasil yang terbaik. Di sini ada hal yang saya coba lihat, menarik untuk kita bincang. Pemimpin yang rendah hati terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Mereka tak pernah berhenti belajar. Mereka percaya bahwa mereka mengetahui segalanya. Ya, maksudnya mereka tidak percaya bahwa mereka mengetahui segalanya. Bahkan tak ada lagi yang perlu mereka pelajari. Seperti yang dikatakan oleh pelatih basket, Pat Riley, jika Anda tidak menjadi lebih baik, maka Anda akan menjadi lebih buruk. Ya. Jadi kebalikan, jika Anda tidak menjadi lebih baik, maka Anda menjadi lebih buruk. Nah, saya tambahkan, Carly Jones, seorang pebisnis dan pembicara, seringkali mengatakan Anda akan menjadi orang yang sama dalam 5 tahun ke depan jika Anda tidak bertemu dengan orang lain dan membaca buku. Ya, jadi pandangan atau pikiran ini menarik ya. Jika kita tidak benar, maka kita pasti keliru ya gitu. Kalau kita keliru, pasti kita tidak benar ya, seperti itu. Jadi, tetapi ya kalau di dalam politik itu beda ya. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Nah, jadi kita akan membicarakan tentang persoalan baru-baru ini ketika Mas Hasto dan Bu Kony Bakri membawa informasi A1. Nah, yang saya bawa ini adalah informasi A7 ya. Apa artinya informasi A7? A-nya adalah sumbernya, ya 7-nya adalah kualitasnya. Jadi kalau bicara tentang sumbernya, ya sumbernya sumber BPP ya, dan kemudian 7-nya itu kualitasnya. Anda jangan cepat percaya pada apa yang saya sampaikan. Uji saja, bangun analisis korelatif bersama dengan data-data dan fakta yang ada di sekitar teman-teman. Tetapi saya usahakan bahwa sekalipun dia informasi A7, ya dia bisa memberikan sebuah penekanan atau aksentuasi yang patut untuk dipikirkan atau ditimbang secara seksama. Kita kembali kepada persoalan ya, persoalan tentang tuduhan kriminalisasi kepada Pak Jokowi terkait dengan Pak Anies ya, dan beliau katanya Mas Hasto adalah saksinya ya. Ya, saya sih merasa bahwa sah-sah saja beliau ya, tetapi ada potensi beliau menyalahgunakan kebebasan berpendapat yang menurut satu informasi A1 itu tidak perlu disebarluaskan di ruang media sosial ya. Langsung saja dibawa masuk ke pengadilan ya, seperti itu. Ya kita publik ini cukup A2, A3, A4 lah, bahkan A7 sekalipun. Jadi yang menarik di sini, benarkah bahwa kriminalisasi itu dilakukan, dirancang by design oleh Pak Jokowi? Ya. Tapi saya kira kita abaikan dulu itu.
kita akan lihat dulu apa yang kita maksudkan dengan persoalan kasusnya apa ya. Nah, beberapa pihak mencoba untuk menghadirkan analisis mengatakan bahwa problemnya adalah di sini eh, adanya penggunaan ya anggaran pendapatan belanja daerah ya karena posisinya di Jakarta. Di penggunaan anggaran publik yang kemudian tidak sesuai dengan peruntukannya karena dianggap tidak sesuai dengan amanah undang-undang ya. Tapi saya mau mencoba untuk menjernihkan, belajar untuk menjernihkan bahwa persoalannya bukan di situ ya. Juga kita perlu berikan send quote dengan data-data yang disampaikan oleh teman-teman yang lain itu. Persoalannya ini bukan persoalan penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah yang bicara tentang persoalan ada cabang-cabang jenis cabang olahraga yang kemudian dibiayai oleh pemerintah dalam anggaran publik ya. Ya, itu juga ada kebenarannya, tetapi dalam kasus Formula E ini harus dilihat dalam cara pandang yang berbeda ya. Ini bukan persoalan tentang penggunaan anggaran terkait dengan olahraga yang sifatnya sepak bola, voli yang dibiayai oleh negara, tetapi persoalan tentang sirkuit ini tidak dibiayai. Karena nanti publik akan mengatakan bagaimana dengan sirkuit Mandalika, itu kan juga jenis olahraganya bukan olahraga rakyat, yaitu olahraga elit dan sebagainya. Itu pandangan kita secara umum. Itulah yang saya katakan bahwa persoalannya bukan di situ. Jadi di mana? Baik, kita paham benar bahwa persoalan penganggaran publik itu, kalau dalam konteks kebijakan penganggaran publik, kita bicara ada mekanisme ya, ada mekanisme dalam konteks kebijakan G2G ya, government to government ya. Artinya bisa saja kerjasama antara dua negara atau apa ya, kerjasama bilateral, multilateral dan sebagainya. Begitu juga ada mekanisme yang disebut dengan G2B ya, government to business. Jadi kolaborasi antara pemerintah dengan sektor private ya, sektor korporasi atau perusahaan. Ada juga yang mekanisme yang namanya B2B ya, jadi business to business ya. Ini juga antara korporasi dengan korporasi. Problem kita di sini sebenarnya bukan tentang persoalan itu ya. Persoalan kita di sini melihat bahwa Formula E itu tidak menggunakan dalam konteks klaim yang disampaikan oleh mereka bahwa penggunaan anggaran itu bukan anggaran pendapatan belanja daerah, tetapi bicara tentang anggaran korporasi. Jadi memang ada investor yang menanamkan modalnya untuk pembuatan sirkuit 50-60 miliar, kabarnya demikian. Jadi di situ memang tidak ada penggunaan anggaran publik. Nah, lantas di mana persoalannya? Persoalannya sederhana, adalah ketika disinilah ya, jadi bukan bicara tentang anggaran publik, tetapi berbicara tentang persoalan di mana ada penggunaan dana yang disebut dengan komitmen fee ya. Dana komitmen fee itu adalah bicara tentang adanya sejumlah dana yang bersumber dari pinjaman Bank DKI ya sebesar kurang lebih 560 miliar yang mekanisme penganggarannya tidak diindahkan. Artinya belum ada pengesahan penggunaan anggaran itu. Jadi belum diputuskan dan kemudian didasarkan pada satu katakanlah keputusan ya terkait dengan postur anggaran pendapatan belanja daerah DKI. Jadi ini mekanisme yang kemudian diputuskan oleh secara personal, secara internal ke dalam. Jadi tidak ada mekanisme pembahasan di anggota DPR. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan yang oleh KPK kemudian berusaha untuk diusut, berusaha untuk dicari, diklarifikasi, dikonfirmasi atau divalidasi ya terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh gubernur pada saat itu. Nah, tetapi persoalannya karena ada mekanisme pemilihan presiden yang kemudian ada tekanan publik sana-sini, kemudian KPK urung, ya mungkin seperti itu ya. Inilah yang menjadi semuanya titik masalah dari persoalan itu. Jadi kalau ada tuduhan terhadap kriminalisasi kepada Pak Jokowi, mungkin jauh ya, jauh menurut saya. Jadi lebih baik kita berpikir apakah memang mindsetnya KPK ini ada kriminalisasi ya. Nah itu yang ditanyakan, diklarifikasi kepada KPK bagaimana duduk persoalan ini. Tapi whatever lah, apapun itu bahwa ada potensi dengan
katakanlah membawa informasi A1 terkait dengan desain ya bahwa Jokowi melakukan kriminalisasi kepada Anies Baswedan, saya kira ini nanti bisa menjadi hal yang batu sandungan dan membawa Pak Anies Baswedan jadi kepada posisi yang sangat sulit. Ya, kita akan lihat dinamika politik pasca pilkada ini, bagaimana persoalan-persoalan seperti ini kemudian bisa ditangani oleh negara, ditangani oleh semua pihak yang bertanggung jawab dengan segala sesuatu, khususnya dalam penggunaan anggaran publik, bukan partai politik.